seorang pengusaha muda bernama Pak Angga, ya, beliau akan benar-benar menyampaikan bagaimana perusahaan startup ini nanti bisa benar-benar membawa kita berangkat umroh dengan hanya menyisihkan 10.000 per hari, Bapak Ibu. Kami persilakan kepada Pak Angga. Berikan aplaus Bapak Ibu untuk Pak Angga. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, akhirnya kita bisa berjalan juga. Mohon maaf telah hampir 30 menit. Tadi ada salah teknis sedikit. Baik, Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Angga. Mohon maaf, saya nggak pakai bahasa Jawa. Karena aslinya memang bukan orang Jawa. Saya asli besar di Jakarta. Ya, senang sekali siang hari ini kita bisa berkumpul di Surabaya. Ini kedatangan kami bulan kedua ya. Ya, jalan bulan ketiga. Ya, betul. Ya, ini bulan ketiga kami ke sini. Ya, pertama kali kami ke sini itu Maret 15 Maret ya. Tepat 2 bulan berarti Bapak Ibu. Ya, kami kesini pertama kali bertemu dengan Bu Ani, Bu Dian, Bu Lili dari 3 orang. Alhamdulillah sekarang di sini sudah puluhan ya, sudah puluhan. Baik, tanpa berlama lagi ya, saya akan lanjut aja Bapak Ibu. Izinkan saya mewakili Makdi ya untuk menyampaikan, insya Allah ini menjadi sebuah solusi untuk Bapak Ibu semuanya. Ya, solusi apa Bapak Ibu? Nanti kita bisa lihat ya. Yang jelas, hari ini kami akan mengajak Bapak Ibu ya melihat satu peluang. Ya, terserah Bapak Ibu melihat satu peluang untuk bisa berangkat ibadah ke Baitullah ataupun dari sisi bisnisnya. Karena dua-duanya kami akan langsung menyampaikan. Ya, baik, kita mulai aja Bapak Ibu. Nah, saya mulai dari Makdi dulu. Ya, saya rasa pasti Bapak Ibu ketika dengar nama Makdi, ya, di telinganya belum terlalu familiar. Ya, karena memang Makdi ini perusahaan startup ya, tapi luar biasanya meskipun Makdi ini baru berjalan kurang lebih mau 3 tahun ya sejak pertama kali berjalan, tapi ini perusahaan ini sudah bisa menggandeng banyak sekali perusahaan besar ya. Makdi ini adalah startup Bapak Ibu. Startup itu apa? Kalau saya bilang Gojek pasti tahu ya. Ya, mungkin kalau startup apa sih startup, tapi kalau saya bilang Gojek mungkin sudah paham ya, Shopee, Gojek dan sebagainya. Nah, Makdi ini lebih fokusnya ke arah finansial teknologi. Ya, era sekarang Bapak Ibu ya, semua beralih ke handphone nggak? Benar ya? Apalagi kadang kita ketinggalan handphone, udah 2 kilo aja balik, ambil handphone. Ya, karena apa-apa sekarang di handphone, bayar di handphone, apapun di handphone. Ya, sampai-sampai bilang katanya, wah, handphone udah ngalahin istri katanya, ketinggalan istri cuek ya, ketinggalan handphone balik katanya. Ya, nah itulah hebatnya teknologi. Jadi sekarang semua berubah ke handphone. Ya, saya sendiri udah mulai nih, paling di kantong cuman ya secukupnya aja lah, uang cash, selebihnya ya udah QRIS, tinggal tap selesai. Ya, jadi kalau kecopetan itu bukan takut kehilangan uang, tapi takut ngurus surat-surat. Karena banyak lebih susah ngurus surat-surat. Nah, Makdi ini Bapak Ibu fokus ke finansial teknologi ya. Kalau saya bicara, kita anggap aja inilah ya, biar gampang analoginya. Saya ambil gambaran Gojek ya. Gojek kalau dulu ya saya bilang Gojek, pasti pelayannya apa? Bapak Ibu identik dengan jasa pelayanan ojek, betul? Dulu kan itu aja. Ya, kita butuh ojek, buka aplikasinya, nanti drivernya datang. Ya, sekarang produk apa yang ditawarkan Gojek? Ketika kita buka aplikasi ini, apa aja yang bisa kita dapatkan melalui aplikasi Gojek? Banyak nggak Bapak Ibu? Banyak sekali ya. Mau nyari tukang pijat bisa nggak? Ya. Cari tukang beberes rumah bisa nggak? Sampai aplikasi pembayaran pun sekarang di Gojek. Dari dulunya apa? Jasa antar jemput ojek. Nah, itulah startup Bapak Ibu, ya. Dan Makdi pun juga sama. Konsepnya seperti itu. Jadi kalau ditanya, Pak, ini Makdi travel ya? Ya. Jadi bukan. Makdi ini adalah sebuah platform. Ya, sebuah platform. Makanya ini satu ide satu konsep bisnis baru, ya, satu konsep atau solusi baru. Jadi Makdi ini adalah platform yang memang fokus di digital finansial.
Nah, sebagai gambarannya gini, Magdi ya bersama dengan si Mas Jiwa itu menyediakan ya, jadi menyediakan satu program untuk tabung ibadah. Ya, tabung ibadah. Kan saat ini misalnya contoh kita mau umroh. Berapa secara umroh Bapak Ibu? Ini katanya banyak ini ya, travel ya. Boleh sharing sekarang Bu, satu paket minimal berapa? 30, 25 ya. Ya, antara 25 sampai 35 tergantung paketannya, betul? Nah, angkanya kan nggak kecil Bapak Ibu. Ya, angkanya nggak kecil, makanya Magdi menyediakan satu platform ya bersama si Mas Jiwa untuk apa? Kita bisa tabung, ya tabung ibadah. Ya, setelah terkumpul, lalu Magdi mempertemukan uang yang sudah terkumpul, dan dipertemukan ke penyelenggara umrohnya. Saat ini kita kerjasamanya dengan Abinaya. Ya, tapi nanti ke depan tidak nutup kemungkinan travel-travel lain pun bisa kerjasama. Oke, nah program Magdi yang sekarang sudah berjalan, ya selain program konvensional, yang besar sekarang itu adalah program Syiar Baitullah. Ya, kenapa? Nanti saya akan bahas. Juga ada program dana ngabed untuk saudara kita yang umat Hindu. Nah, yang menyusul itu program Barokah Baitullah ini dari untuk mendukung program yang kedua, dan nanti akan ada program wisata ya, dan juga ada untuk agama lain. Nah, cuman yang sekarang kita fokuskan adalah program Syiar Baitullah. Kenapa kita bahas itu? Nah, Bapak Ibu bisa lihat pangsa pasar ya umat Muslim di Indonesia itu 230 juta Pak. Ya, kenapa saya bahas ini dulu nih? Karena startup itu bukan semata-mata nyari profit Pak. Startup itu ngejar valuasi. Jadi berapa banyak pengguna aplikasinya? Ya, startup itu seperti itu. Makanya Magdi lihat pangsa pasar di sini. Muslim di Indonesia 230 juta, 211.000 itu kuota hajinya. Ya, kuota haji terbesar di dunia. 1 juta umat Indonesia setiap tahun berangkat umroh. Oh, luar biasa nggak? Makanya travel umroh meskipun banyak, ya, tapi jamaahnya nggak habis-habis. Kemarin pandemi, kalau nggak ditutup Bu, itu saya yakin berangkat semuanya. Betul? Ya, karena apa? Udah sebuah kebutuhan. Kalau kita umat Muslim ditawarin mau umroh nggak, pasti semua ngomongnya mau, gitu. Ya, problemnya cuma ya duitnya belum ada, paling kayak gitu kan. Nah, jadi ini potensinya Pak. Ya, Indonesia menempati peringkat 1 untuk pengembangan syariahnya. Oke? Nah, ini udah sama. Oh, sorry. Umat Muslim 230, umat Muslim ya yang memiliki kemampuan menabung itu ada 112 juta. Ya, 68 jutanya punya kemampuan menabung dalam usia produktif. Ya, nah 1 jutanya berangkat umroh. Oke, saat ini ada 1.475 travel umroh yang sudah berizin. Ya, jamaah Indonesia 1,2 ini data 2019. Saat ini naik terus Pak, Bu. Ya, data terakhir di tahun ini setelah pandemi ini pasti berkali-kali lipat. Karena baby saya juga punya travel umroh, itu udah 3 bulan gak pulang-pulang. Ya, karena saking padatnya jadwalnya. Ya, pulang sebentar cuma mungkin perpanjang visa ya kalau masalah ya. Berangkat lagi, ya kan? Nah, jamaah dunia itu 7,5 juta, kapasitas umroh dari Arab Saudi setahun itu 19 juta. Jadi sebenarnya potensinya masih besar. Oke. Nah, ini pertumbuhan jamaah umroh dari mulai 2015 sampai 2019. Kurang lebih 4 tahun aja itu 1000%, 2 kali lipat, ya 1000% lebih ya. Ya, 2 kali lipat lebih Bapak Ibu. Ya, itu baru 4 tahun. Ya, artinya inilah kenapa Magdi melihat ya mengambil pangsa pasar umroh. Kenapa? Karena kuenya besar banget Bapak Ibu. Oke. Nah, saat ini di Indonesia kita punya 3 cara untuk kita bisa berangkat umroh. Pertama, punya duitnya tinggal pilih travel, beres. Ya. Nah, gimana nih kalau kita belum punya uang? Nah, ada dua alternatif lagi. Nah, yang alternatif kedua ini sekarang mungkin banyak, ya. Berangkat dulu, bayaran belakangan. Ya, jadi ada dana talangan, ya. Nah, kalau saya pribadi saya tidak memilih yang kedua ini, ya. Karena sebisa mungkin saya menghindari utang, ya. Ada pilihan yang ketiga, nabung. Oke.
pilihan yang ketiga nabung. Tapi problemnya pilihan ketiga ini kita belum banyak ya yang menyediakan secara legal. Artinya lebih banyak dikelola sama wadah yang memang bukan memiliki izin resmi. Ya. Nah, kita bahas. Oke. Jadi Bapak Ibu, pilihan yang ketiga tadi Bapak Ibu lebih banyak dikelola oleh apa? Ya, wadah atau lembaga yang memang tidak memiliki izin untuk mengelola keuangan. Sehingga Bapak Ibu, karena tidak dipantau oleh otoritas jasa keuangan, oknum-oknum ini bebas mengelolanya sehingga terjadi penyalahgunaan. Kasihan Bapak Ibu. Nah, Magdi ini pengen memberikan solusi sekaligus edukasi. Ya. Jadi sebelum kita mengambil satu program, lihat dulu legalitasnya seperti apa. Jangan nyampe kita udah all out keluarin ternyata gagal berangkat. Ya. Nah, Magdi ngambil paksa pasar yang ketiga karena memang ini belum banyak yang menyediakan fasilitas seperti ini. Ya, kalau yang alternatif pertama dan kedua ini sekarang udah banyak banget. Yang ketiga itu masih belum banyak. Oke? Yang problemnya adalah bisa dilihat Bapak Ibu, ujung-ujungnya ya banyak scam karena informasinya tidak jelas. Ya, dan literasi keuangan masyarakat Indonesia juga belum cukup. Ya, artinya cuma teriming-iming dengan apa istilahnya penawaran. Ya, wah ini kayaknya menguntungkan ambil, padahal secara legalitas itu belum ada. Ya, setelah itu ya udah katakan susah. OJK itu kalau memang belum ini ya udah susah. Ya, karena memang tidak memiliki izin dan susah, tidak akan di cover. Oke. Nah, Bapak Ibu, untuk menyelenggarakan program ini Magdi nggak sendirian, makanya menggandeng semuanya dan ini satu program kolaborasi. Ya, ada 3 perusahaan lainnya, yaitu pertama si Mas Jiwa, ini dari anak perusahaan dari Sinarmas. Dan nanti saya akan bahas satu-satu. Kalau Prodigi, ya ini 30% sahamnya dimiliki oleh Gojek. Dan Abinaya, nah ini travel yang cukup besar ya, milik Pak Boy dan Pak Erick Thohir. Ya, kita bahas satu-satu. Saya bahas dulu si Mas Jiwanya. Kalau si Mas Jiwa, mungkin Bapak Ibu masih belum terlalu familiar. Tapi kalau saya sebutkan Sinarmas Group, saya rasa hampir semuanya sudah tahu. Minimal ibu-ibu pasti pernah goreng pakai minyak Filma. Nah, itu punya Sinarmas. Ya, anak-anaknya sekolah pakai Sinar Dunia nggak bukunya? Ya, pulpennya pakai pulpen Bos atau apa? Nah, hampir semua produk-produk Sinarmas itu sudah rutin kita pakai Bapak Ibu. Kenapa saya jelaskan ini? Karena Bapak Ibu, Magdi pengennya kita kerjasama yang aman. Nah, Sinarmas ini holding company yang gede banget Bapak Ibu, artinya secara keuangan ini kuat sekali. Si Mas Jiwa dan Bank Sinarmas itu hanya anak perusahaan yang valuasinya kecil sekali dari satu holding company Sinarmas ini. Ya, kenapa dipilihnya si Mas Jiwa? Agar aman. Ya, valuasi si Mas Jiwa itu hanya 2% dari keseluruhan total bisnisnya Sinarmas. Jadi Bapak Ibu, kalau ada apa-apa dengan Sinarmas, si Mas Jiwanya, tidak mungkin holdingnya akan diem aja. Nah, itu tujuan pertama kenapa akhirnya kerjasamanya dengan si Mas Jiwa, ya grup Sinarmas. Ya, salah satunya juga rekomendasi dari OJK-nya langsung. Ya, lanjut. Nah, ini tentang Abinaya. Abinaya sendiri dari 2011, dulunya PT Dava Travel. Ya, 2017 diakuisisi oleh perusahaannya Pak Boy Thohir dan Pak Erick Thohir. Nah, company profile-nya silakan Bapak Ibu buka aja abinayatur.com, itu keluar semuanya. Ya, boleh dilihat di situ. Nah, kenapa kita memilih Abinaya? Ya, karena sekali lagi kita mencari perusahaan yang memang portofolio dan keuangannya kuat. Ya, Abinaya ini ya di bawah satu holding company, ya Pak Boy dan Pak Erick Thohir, di mana memang anak bisnisnya juga banyak sekali Bapak Ibu. Ya, yang kita tahu ya, Republika Group, Adaro dan sebagainya itu banyak banget sekarang. Ya. Nah, saya juga baru tahu ternyata Pak Erick Thohir dan Pak Boy Thohir ini punya bisnis travel juga. Nah, kayak gitu. Jadi ya,
Dan dari 2013 ini sudah memiliki izin ya, penyelenggaraan umroh dan haji. Ya, lanjut. Nah, sekarang kita masuk Bapak Ibu. Ya, kenapa akhirnya OJK ataupun dari MACDI memilih Simas Jiwa, padahal Sinarmas itu punya dua-duanya. Bank Sinarmas dia punya, Simas Jiwa juga punya. Ya, kalau kita identik dengan bank, ya kalau nabung pasti identiknya dengan bank. Kenapa nggak diambil dengan yang bank aja? Ya, kita ada plus dan minusnya Bapak Ibu ya. Pertama, kalau kita nabung di bank, enaknya nabungnya kapanpun, nariknya juga kapanpun. Nah, ini jadi minusnya. Kenapa? Ya nggak usah jauh-jauh, saya sendiri Pak Bu udah 4 tahun terakhir coba ngumpulin untuk umroh. Saya sama istri nggak kumpul-kumpul. Kenapa? Karena kan nabungnya suka-suka, nariknya juga suka-suka, ya kan? Nah, ibu pengalaman kayaknya sama saya nih. Jadi kayak kemarin nih, kalau saldonya masih kecil nggak dilihat Pak Bu. Tapi kalau udah mulai saldonya gede itu kan, wah lebaran lah kurang duit nih, pinjam dulu deh, ya kan? Dibalikin, ya niatnya minjem tapi nggak dibalikin. Ya habis lebaran, ya ini tahun ajaran baru nih bentar lagi kan, lumayan lagi tuh gede lagi kan, minjem lagi nggak kumpul-kumpul ya sekarang Bapak Ibu. Apalagi berangkat berdua ini minimal megang 70 sampai 100 harus pegang. Ya, nah yang kedua Bapak Ibu, oh ya kalau di CG Care Protection ini, ya ini salah satu produknya Simas Jiwa, itu kita ada kontraknya, jadi 5 tahun nabung 300.000. Jadi nggak boleh ditarik, nggak boleh. Kalau nggak gitu, nggak disiplin kayak gitu, nggak akan kumpul-kumpul. Ya, tapi besarnya hanya 300.000 per bulan. Jadi kenapa 300? Karena kami ingin semua masyarakat Indonesia dari berbagai lapisan masyarakat bisa wujudkan impian ke Baitullah. Ya, kalau 300.000 dipecah jadi setiap hari, nabungnya cuma 10.000 Pak Bu. Sama beli bakso juga sekarang udah mahalan 1 mangkok bakso. Apalagi bapak-bapak yang merokok kan, wah 1 bungkus rokok aja udah berapa sekarang kan? Nah, jadi insya Allah ini bisa terjangkau. Kalau kita niatnya kuat, ya menyisihkan 10.000 insya Allah bisa. Ya, itu pertama. Kedua Pak, kenapa kita tidak ambil di Bank Sinarmas? Padahal sama-sama grup Sinarmas. Kedua, ya kalau di bank tidak ada proteksi. Jadi ketika kita, namanya umur kita nggak tahu ya Pak Bu, sebelum berangkat ternyata meninggal, yang bisa kita dapatkan ya uang yang bisa kita tarik sesuai dengan uang yang kita setor. Tapi kalau di CG Care Protection itu ada tambahan proteksi, ya dengan santunan maksimal 100 juta. Kalau meninggal kecelakaan, kalau meninggal karena normal itu 50 juta. Yang dikemas jadi program badal umroh. Jadi kalau kita meninggal, misalnya kita calon jamaahnya nih, kita meninggal, pewaris kita akan dapat santunan berupa uang tunai dan 1 tiket umroh. Sehingga wajib berangkat umroh melakukan badal umroh bagi almarhum. Nah ini menarik. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, nah ini menarik Bapak Ibu. Namanya ekonomi, apalagi sekarang nggak jelas Bapak Ibu, betul? Ada bilang ini mau resesi lah, wah jadi kita takut duluan kan, mau mulai sesuatu takut, ya kan? MACDI udah mikirin itu Bapak Ibu, ngasih lagi untuk backup plannya lagi. Makanya dipilihlah program CG Care. Kenapa? Karena kalau diambil produk perbankan, jarang sekali yang namanya produk perbankan ada sistem komisi. Ya, saya pernah referensi teman saya nabung deposito 1 miliar. Boro-boro Pak Bu dikasih voucher Carrefour atau voucher Indomart gitu ya, atau GoPay, terima kasih paling. Nah, kalau di produk Simas Jiwa atau di CG Care itu ada based on commission-nya. Nah ini menarik Bapak Ibu, sehingga ini kita bisa pakai untuk ngurangin beban kita nabung. Ya, nah gimana caranya nanti kita akan bahas. Oke? Nah saya jelaskan dulu, ini produk dasarnya Bapak Ibu. Jadi yang kita beli adalah produk return ROP, return on premium. Jadi kita beli proteksi selama 10 tahun, tapi cuma 5 tahun, 300.000 per bulan. Ya, dapat fasilitas proteksi 10 tahun. Nah, kalau tidak terjadi resiko kematian, uang kita yang 5 tahun ini kita bayarkan dikembalikan 100%.
Ya, jadi kayak tabungan. Tabungan ada proteksinya. Ya, 18 juta ini yang kita pakai untuk apa? Nanti tabungan kita umroh. Nah, jelasnya seperti ini Bapak Ibu. Ya, program Syar Baitullah itu memiliki 3 keuntungan. Pertama, Bapak Ibu bisa nabung hanya 300.000 per bulan selama 5 tahun di tempat yang aman, legalitasnya jelas, diawasi OJK, ya, 3 bulan sekali diaudit. Jadi kita bisa tidur nyenyak, uang kita tidak akan dikemana-manain, tidak akan disalahgunakan, ya, karena memang kami ingin mengedukasi ke masyarakat. Ini loh, nabung yang benar tuh memang harus cari legalitasnya. Oke? Yang kedua Bapak Ibu, ketika kita sudah nabung 5 tahun dari Abinaya, keluarlah voucher umroh di tahun kelima, akhir tahun kelima. Jadi udah terkumpul keluar voucher umroh yang kita bisa tukarkan untuk paket umroh. Ya. Lalu keuntungan kedua, tadi yang saya jelaskan, ada badal umroh. Jadi kalau kita meninggal sebelum berangkat, kalau meninggalnya karena kecelakaan, pewaris kita akan dapat 50 juta uang cash dan 2 voucher umroh nilainya masing-masing 25 juta untuk mereka berangkat melakukan badal umroh bagi almarhum. Oke, kalau meninggalnya karena sakit atau normal, uang cashnya itu 25 juta ya plus 1 voucher umroh. Oke, nah apa namanya? Nah, Bapak Ibu lihat, kalau kita nabung 300.000 sebulan selama 5 tahun itu berapa total? 18 juta. Pertanyaannya, 18 juta itu cukup nggak untuk berangkat umroh sekarang? Kurang. Ya, kalau pakai paketan paling murah aja 25 juta tahun ini kan. Kalau 5 tahun lagi mungkin nggak? Ya kan? Belum tentu. Karena hampir tiap tahun pasti harga naik. Ya kan? Udah kayak properti kan, Senin harga naik. Nah, kalau kita ini harga tiap tahun naik, sedangkan kita nabungnya tetap segitu, kejar-kejaran nggak? Ya nggak kumpul-kumpul, bener kan? 5 tahun 18 juta, tahunnya paketnya udah 40 juta kan? Wah, nambahnya jauh lagi kan? Nah, makanya Bapak Ibu, Magdi memahami sebenarnya bisa aja ini dikasih 600.000 per bulan, cuman kan segmentasinya jadi terbatas. Ya, lapisan masyarakat yang middle low belum tentu bisa ngejar. Benar? Ya mungkin kalau middle up kayak gitu oke-oke aja 600.000 sebulan, betul? Nah, tapi kalau kita bicara middle low ini nggak bisa. Padahal visi Magdi ini pengen siapapun sekarang masyarakat Indonesia yang penting punya niatan yakin untuk berangkat umroh, wujudkan melalui kendaraan ini. Nah, visinya seperti itu Bapak Ibu. Oke? Nah, makanya dikasih pilihan ketiga. Ada afiliasinya, ada bisnisnya. Ya, bagi yang mau. Kalau nggak mau, Pak, saya cuma mau nabung aja. Ya terserah, nggak apa-apa. Yang penting nabung aja 5 tahun. Ya. Nah, cuma saya menyarankan Bapak Ibu, cobalah lihat. Dan kita ini pun caranya sederhana. Ya, kami bukan mengajak Bapak Ibu, Pak, berarti saya harus cari-cari calon jemaah ya? Enggak. Nah, kok bilang enggak? Nah, nanti saya akan jelaskan ya. Ya, kita hanya mulai dari orang-orang terdekat aja udah cukup. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ya. Oh, sebelum saya lanjutkan, sampai sini ada mau bertanya nggak? Mau lanjut dulu aja? Oke, lanjut dulu aja ya. Oke Bapak Ibu, pertanyaannya adalah Bapak Ibu, kalau misalnya kita nabung 5 tahun, baru berangkat berarti kan tahun ke-6, betul? Lama nggak Bapak Ibu? Pengen nggak lebih cepat? Pengen. Ya, setahun atau 6 bulan sampai 1 tahun bisa berangkat. Nah, kalau pengen seperti itu, yuk sama-sama kita fokus ke sini. Ya, karena kalau Bapak Ibu mau menjadi peziarah Baitullahnya, insya Allah di bawah 1 tahun pun Bapak Ibu bisa berangkat. Caranya gimana? Begini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, pertama Bapak Ibu tahu nggak kalau yang namanya produk asuransi ataupun produk travel umroh, pemasarannya selalu melalui ke agensi, betul? Ya, kita mau berangkat umroh pasti nyari-nyari agen umrohnya, ya. Nah, begitu juga asuransi. Nah, tapi dengan sistem pemasaran program Syar Baitullah ini sistemnya semuanya digital Bapak Ibu. Artinya tidak melalui pemasaran
melalui ke agenan. Nah, luar biasanya Bapak Ibu, karena ini nggak perlu lagi baik Abinaya ataupun Simas Jiwa bayarin komisi agen, berarti kan ada margin, ada keuntungan yang tadinya dibayarin ke agen karena nggak ada. Nah ini mau dimana ini? Nah, kabar baiknya Simas Jiwa ataupun Abinaya nggak mau ngambil, ya nggak mau ngambil, daripada saya makan sendiri, udahlah sama aja saya balikin lagi aja ke kita nih, para calon jamaah ataupun nasabah, ya. Budian taruh situ aja dulu, ya. Oke, lanjut ya, fokus lagi sini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, daripada ya uangnya dipakai untuk pemasaran di radio, di TV, ya kurang efektif. Lebih baik saya kasih aja, kata si Mas Jiwa Abinaya. Nih, kamu yang udah ikut programnya, pasarin dan ceritain. Nanti contoh kayak gini Bapak Ibu. Nah ini biar lebih gampang lagi ya. Bapak Ibu terbiasa nggak pakai aplikasi Gojek? Contoh GoFood, Bu siapa? Bu siapa? Bu Salma. Oke, Bu Salma udah biasa pakai GoFood kan? Nah begitu udah pakai GoFood misalnya Ibu puas nih, ya. Terus saya nanya nih, Bu, saya lapar nih. Kira-kira pakai apa nih cari-cari makanan enak? Ibu pasti akan dengan sukarela pasti referensi, ya kan? Pak, pakai GoFood aja, restorannya ini, betul? Nah pertanyaannya, ketika ibu mereferensi seperti itu dibayar nggak oleh Gojeknya? Enggak. Kebayang nggak kalau kita bisa mereferensikan semua restoran, semua pelayanan dari Gojek, kita referensikan dari Gojeknya dapat duit nggak gede, 100 perak, 500 perak, 1000 perak, pengen nggak? Pengen, cuman sayangnya itu cuma di pianot Bapak Ibu, karena memang Gojek nggak kayak gitu. Ya, pemasaran Gojek iklan gede-gede Bapak Ibu, di billboard di mana karena sistemnya masih konvensional. Nah kalau mati dia tidak pakai iklan. Nah budget ini dikembalikan ke kita, ya nasabah calon jamaah yang mau jadi peziarah Baitullah. Ini tanpa paksaan, tapi udah melekat. Ya, ibu mau silakan, enggak juga nggak apa-apa. Ini menariknya, nggak pakai harus. Oke, yang mau jadi peziarah Baitullahnya harus ada biaya tambahan ya segini. Enggak Bapak Ibu. Bapak Ibu cukup nabung, Bapak Ibu sudah bisa punya hak untuk menjadi peziarah Baitullah atau menjalankan afiliasinya. Pak, kalau saya nggak mau gimana? Ya nggak apa-apa. Mungkin suatu saat Bapak Ibu butuh ya tinggal cerita aja. Jadi tanpa ada paksaan, target dan apapun. Nah, kerjaan kita apa ya? Sebar konten sama sebar link referensi. Sesimpel itu Bapak Ibu. Oke? Nah, yang menariknya Bapak Ibu, karena ini tidak dibayarkan, komisi agen dijadikan cashback dalam bentuk komisi. Kita ada 7 macam komisi atau reward, ya. Sistem bagi hasil, bagi kue, bukan kayak sistem MLM yang seimbang kanan seimbang kiri, nggak kayak gitu. Jadi hak kita dibayarkan semua. Oke? Lalu transparan, dari awal juga dijelaskan, nominalnya jelas, tanpa harus menjadi agen, tanpa ada ikatan atau ada target dan sebagainya. Ya, jadi santai. Ya, ibu-ibu paling jago. Ya, kenapa saya bilang kayak gitu nanti saya jelasin. Nah, manfaatnya ini Bapak Ibu. Berbeda ketika Bapak Ibu mungkin ditawarkan di sana, Bu, mau umroh ikut aja jadi agen. Ya boleh, ya itu banyak banget. Yang ngajak 10 dapat 1 tiket, ngajak 5 dapat 1 tiket, ya itu masing-masing strategi umrohnya. Tapi berbedanya kalau di MACD Bapak Ibu, ya kalau di luar sana ketika Bapak Ibu jadi agen umroh, Bapak Ibu ketika pengen berangkat dapat 1 tiket, Bapak Ibu harus cari calon jamaah terus. Kalau di sini tidak perlu Bapak Ibu. Ya, hanya cukup ya sekali program. Pertama, Bapak Ibu nabung umrohnya bisa gratis. Kedua, 6-12 bulan bisa berangkat umroh, jadi ada program percepatannya. Nah, kalau udah gratis juga bisa dapat income tambahan, ya. Dan berangkat umrohnya bisa lebih dari 2 kali dalam setahun. Ya. Lalu ada juga potensi untuk dapat haji eksklusif. Hanya dari 1 program. Nah, ini menariknya. Oke, kita bahas satu-satu ya. Caranya gimana Mas?
Caranya simpel, Bapak Ibu tinggal bergabung aja, buka tabungannya, sudah bisa mulai mensiarkan. Tidak ada biaya tambahan apapun, udah tinggal 300.000 aja buka tabungan, selesai. Simpel ya. Nah, lalu cara kedua, Bapak Ibu duplikasi dengan lakukan referensi. Referensi itu seperti apa? Kayak tadi yang Gojek. Nah, saya akan balik bertanya ke Bapak Ibu semuanya. Seandainya Bapak Ibu kalau punya uang cukup, kita berangkat umroh pengennya sendiri atau bareng-bareng? Bareng-bareng ya, bareng anak, menantu semuanya, betul? Pertanyaannya kan paling kepepet terbatas di uangnya, betul ya? Nah, saya melakukan referensi ini simpel Bapak Ibu. Kayak kemarin Lebaran, kumpul kan, kesempatan kan? Dan saya cuma ngomong begini aja Bapak Ibu. Keluarga besar kita jalan-jalan apa? Kita umroh yuk, satu keluarga besar. Kayaknya seru deh kalau satu pesawat itu isinya keluarga kita semua. Ya, paling cuma kan modalnya juga lumayan. Loh, ini ada Makdi cuma isiin 10.000 per hari. Nah, paling pertanyaan mereka cuma, emang gimana caranya? Gitu doang kan biasanya. Nah, cukup nyampe situ. Bapak Ibu udah cukup itu mereferensikan. Selebihnya, Bapak Ibu tidak perlu menjelaskan detail. Karena Pak, Bu, saya juga ketika awal nggak bisa selancar ini ngomong. Ya, yang Bapak Ibu harus lakukan pertama, mungkin Bapak Ibu bisa kirim konten berupa video, ya, biar mereka melihat sendiri. Kedua, alhamdulillah, apalagi di Surabaya ini udah mulai banyak Bapak Ibu, ya udah lebih dari belasan, ya para leader kumpul di sini, bisa ajak mereka untuk menjelaskan, atau kita rutin bikin secara online. Kapanpun Ibu mau, ya kita bisa request untuk dibantu. Jadi ada tim yang akan menjelaskan. Ya, kita punya mitra di Palembang. Beliau ibu rumah tangga, nggak punya pengalaman, 2 minggu referensi 14 orang. Kok bisa kerjanya cuma Bu umroh nggak? Ini ada program 10.000, tapi setiap hari dia cerita. Ya, setiap hari cerita, kalau lebih dari 5 orang, 10 orang, siapa yang ditemuin katanya selagi dia masih ada kaki nggak ngambang, saya ceritain katanya. Nah, dia cuma cerita gitu, Bu umroh nggak? Ini ada program 10.000. Nah, akhirnya apa? Dikumpulin melalui online, Zoom, ya kan ibu-ibu, bapak-bapak juga sekarang Zoom udah biasa kan. Nah, ada tim yang ngejelasin, ya. Jadi, ibu ini belum bisa cerita apapun, dia sudah bisa mereferensikan. Kenapa? Karena bukan tugas dia menjelasin. Karena Makdi paham, cerita kayak gini gak setiap orang juga Bapak Ibu bisa. Ya, tapi kalau dilatih tiap hari, lama-lama juga bisa Bapak Ibu. Ya, nah, semudah itu. Nah, jadi Bapak Ibu kira-kira simpel nggak ceritanya? Cuma cerita. Ini ada program 10.000. Caranya gimana? Wah, saya nggak tahu kalau detail. Nanti ada teman saya mau ngejelasin. Via online aja kita ngobrol-ngobrol. Mudah nggak Bapak Ibu? Mudah. Ya. Dan insya Allah nanti Surabaya ini udah mulai siap Bapak Ibu ya, karena udah mulai banyak ya member-membernya, mitra-mitranya udah lebih dari 50. Maka kita akan bikin rutin acara tabletop BOP seperti ini. Ya, jadi lebih mudah lagi Bapak Ibu tinggal bawa acara ke acara ini, biar nanti tim akan menjelaskan. Oke? Nah, referensinya seperti ini, Pak. Kalau referensi kan biasanya kita harus cari orang banyak. Nah, kita lihat Bapak Ibu ya. Ternyata di Makdi, Bapak Ibu cuma referensi 3 orang aja udah cukup Bapak Ibu. Sekalipun di Makdi boleh lebih, tidak dibatasi. Tapi kita hanya cukup cerita ya, referensi 3 orang aja yang mau ikut nabung 10.000 itu udah cukup. Kenapa? Karena ketika Ibu referensi, misal Bapak Ibu cerita ke keluarga, ya dari semua keluarga minimal 1 lah ada yang join. Ya, ayo deh saya mau nemenin kamu berangkat umroh. Oke, keluarga ada 1. Lalu mulai ke lingkungan terdekat, ya teman-teman pengajian atau bestie-bestie, ya kan, komunitas-komunitas, ya udah. Ceritain, dapat 1, misalnya sahabat pengen juga, ya 1 lagi mungkin tetangga. Nah, ini udah cukup Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena ketika kita referensi 3 orang, Bapak Ibu akan dapat, ya. Ini saya akan jelaskan gambarannya aja dulu ya Bapak Ibu. Ya kalau Bapak Ibu bisa pengen lihat potensinya lebih detail, setelah acara ini kami akan bahas ini hitung-hitungannya dari mana. Kalau saya bahas sekarang nanti ibu-ibu pusing nantinya, angkanya banyak soalnya. Ya, yang penting yang simpel-simpel aja. Referensi 3, nabung bulan berikutnya udah gratis. Ya, kenapa? Karena dari
komisi tadi memang udah disiapkan, ya. Referensi 3 total, ya, itu kita akan dapat minimal 285.000. Artinya bulan keduanya nabungnya berapa tadi? 300.000, dapat 285. Sisanya berapa? Nah, berarti bulan kedua udah mulai gratis nggak? Mulai gratis. Mulai gratis. Ya, padahal ini realnya lebih sih Bapak Ibu. Realnya lebih. Ya, karena bonus rekrut referensi 3 orang ini realnya itu di angka 200.000. Ya, jadi bulan keduanya Bapak Ibu udah nggak pusing lagi keluar dari dompet sendiri. Asik. Oke? Oke. Saya sendiri aja cuma ngeluarin sekali Bapak Ibu, selebihnya udah nggak ngeluarin. Saya 1 minggu. Wah, ini Pak Nur Hadi 1 minggu. Beri aplaus untuk Pak Nur Hadi. Oke? Nah, lalu Bapak Ibu, pertanyaannya nih, kalau kita sudah bisa nabung gratis, saya tanya lah ke Pak Nur Hadi, Mas, Ya Pak. kan udah gratis kan? Ya. Nah, yang diajak pengen juga gratis nggak? Pengen. Nah, akhirnya dia referensi lagi nggak? Iya, referensi. Referensi, karena di bawahnya Mas Nur Hadi itu mitranya Pak Heri itu udah berapa referensi lagi? Udah puluhan Pak. Oh, makanya kenapa dari simpel kayak gini? Saya nggak ngomong duit juta-jutaan, ratusan juta Bapak Ibu. Ya, paling simpel aja dulu. Bisa nabung umroh gratis. Orang udah happy nggak? Happy. 5 tahun kemudiannya udah nggak perlu mikirin gitu loh. Akhirnya ini terjadi duplikasi Bapak Ibu. Ya, terjadi duplikasi. Sesederhana ini. Nah, Sampai udah berhasil. oke, saya jelaskan aja ya. Ini harusnya ada animasi biar kelihatan. Ya udah. Jadi gini Bapak Ibu. Ya, saya akan menunjukkan dalam waktu 6 bulan Bapak Ibu sudah bisa berangkat umroh, bahkan lebih cepat bisa. Ya. Syaratnya apa? Syaratnya Bapak Ibu secepatnya referensi 3. Dan ini nggak susah Bapak Ibu. Kalau kita serius, ya, Bapak Ibu sehari bisa nggak ketemu orang minimal 5 sampai 10 orang? Bisa. Bisa nggak WhatsApp 5 atau 10 orang? Saya yakin database WhatsApp semuanya kalau boleh buka minimal ada 100 orang di kontak WhatsApp. Betul? Tinggal sapa, ya jangan main broadcast aja Bapak Ibu. Ini kesalahan kebanyakan orang. Wah, saking semangatnya broadcast, nggak ada assalamualaikum, nggak ada apa, main broadcast aja. Pak, saya udah broadcast ke 200 orang tapi nggak ada yang respon Pak. Ya iyalah, gua belum nuwun. Ya, caranya nanti diajarin. Ya, gimana caranya biar bisa maksimal ya. Buka apa namanya? Tanya kabar dulu. Nah, lalu izin ya. Bu, Pak, nih saya ada mau share informasi, mudah-mudahan ini jadi solusi. Ya, coba deh ditonton dulu. Kirim videonya. Udah, yang ngejelasin video. Nah, tinggal ditanya, udah nonton belum videonya? Nah, kalau udah, nanti kita lihat responnya kan. Memang nggak akan 100%-nya join. Pasti, tapi mungkin nggak 3 orang dari 100 itu join. Mungkin kan? 100 orang, 97-nya nolak, 3 orang join. Masuk akal nggak? Masuk akal. Masuk akal, setuju ya? Semua ngomong masuk akal kan? Tinggal pertanyaannya, teman-teman Bapak Ibu semuanya mau nggak cerita ke 100 orang itu? Syiar loh, bukan ke prospek. Dia nggak mau, cuekin. Kan kita nyari yang terpanggil. Ya, jadi kita memang syiar cerita ngajak, bukan ke prospek orang. Kalau mau prospek ya kita kejar terus itu. Ini enggak. Ya, cerita aja. Itu secara statistik, secara hukum alamnya itu pasti ketemu Bapak Ibu. Jangan kan 130 aja cerita ketemu kok. Rata-rata begitu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu anggap nih, kami nggak minta Bapak Ibu referensi sebanyak-banyaknya. Hanya referensi 3. Ya, kalau mau nambah monggo, tapi minimal 3. Ya, anggap ya, ini ada tabel, anggap kita cuma referensi 3. Ya, ini juga bisa sih di browser bisa dilihat ya. Yang paling pertama, anggap aja ini bulan pertama. Di bulan pertama kita referensi 3 aja. Nggak lebih. Udah 3 aja. Ya. Dapat berapa tadi? 285.000 ya. Nah, berarti bulan keduanya udah aman. Ya, lalu 3 orang ini kan juga pasti pengen dong nabung gratis. Bantu mereka, jangan egois. Bantu mereka, ya minimal kalau berdua itu lebih pede dia, ya atau ajak leadernya. Saya menyarankan ajak leadernya, ya via online atau offline. Nah sehingga di bulan kedua yang 3 orang ini Bapak Ibu bisa referensi 3 lagi, jadi terduplikasi aja.
tujuannya cuma nabung gratis saja. Nah, dari cuma 3 ini Bapak Ibu, bulan kedua itu udah ada 12 mitra loh. Ya karena semua yang kita referensikan dan ketika dia referensi itu masuk jadi timnya kita. Oke? Nah, di bulan ketiga itu udah 39 mitra. Ya. Lanjut di bulan ke-6 itu sudah ada 1092 mitra. Yang menarik ini gini Bapak Ibu. Ketika kita nyentuh ya, ini point reward itu sebenarnya anggap aja mitra. Ya, anggap aja mitra. Karena kita hitungannya itu bukan dari omset tapi jumlah mitra, ya. Nah, kalau kita ada 300 point reward atau kurang lebih ada 300 mitra, ya, kita akan dapat 1 paket umroh dari reward. Jadi berangkatnya itu bukan dari tabungan kita. Tabungan kita 300.000 tiap bulan itu masih aman. Buat tabung lagi nanti akhir tahun kelima bisa berangkat lagi. Ya. Nah, kalau 500 point reward dapat 2 paket. Pak, saya bukan muslim, saya non muslim, bisa nggak ikut ini? Boleh, karena memang ini bukan khusus muslim. Kan tadi ada program dana ngabin juga kan. Nah, kalau yang non muslim 300 point reward bisa jalan-jalan ke Turki. Ya, 500 point reward 2 tiket. Oke, sesederhana itu. Nah, lanjut Bapak Ibu. Kalau kita duplikasikan 3 terus ya di bulan ke-8 Bapak Ibu, ini kita dapat reward haji eksklusif. Nah, menariknya Bapak Ibu, satu program Bapak Ibu bisa dapat umroh gratis, tabungnya dapat reward umroh yang gak cuma 1 tiket tapi bisa beberapa. Ya Bapak Ibu pakai sendirian berkali-kali atau mungkin ngajak orang tua pasangan, terserah sesuai dengan yang didapatkan. Bisa juga dapat motor, mobil, ya. Kalau income, ya Bapak Ibu bisa lihat aja, yang jelas income nggak kecil. Ya, 6 bulannya dia Bapak Ibu sudah cukup untuk Bapak Ibu beli 1 tiket umroh sendiri. Itu potensi income-nya. Oke, kalau dilanjutkan lagi itu lebih gede lagi Bapak Ibu. Cuma saya nggak akan bahas income-nya. Oke, lanjut ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu hanya dengan referensi 3 sudah cukup. Sesimpel itu. Dari mana ini uangnya? Dari komisi yang harus dibayarkan ke agen karena ini Abinaya ataupun si Mas Jiwa nggak mau ngambil, ya dikembalikan ke kita. Nah, Mak ngelola itu. Gimana caranya uang kecil bisa jadi gede? Sesimpel itu. Ya, dan ini semua sudah transparan dari awal, sudah sesuai dengan legalitas OJK, jadi semuanya aman. Ya, Bapak Ibu silakan cek sendiri di OJK, tulis saja Sindikat Proteksi nanti keluar legalitasnya. Oke? Nah, Bapak Ibu, ini menarik ya. Habis ini saya akan tunjukkan juga platformnya Makdi seperti apa. Semua udah serba online. Bapak Ibu mau nyebar konten-konten ya, tinggal ambil dari member area ya, kirim ya. Itu kontennya bukan konten jualan aja Bapak Ibu, ada konten misalnya hadis, konten edukasi, konten apa. Jadi kita tidak hard selling. Ya kalau orang dijualin terus lama-lama kan juga bosen kan, di blok kita lama-lama. Kalau ini enggak, kontennya kita berbagi, tapi di ujungnya itu ada funnelingnya, ada arahan. Oh ini apa nih? Nabung 10.000 per hari. Nah akhirnya ngeklik itu ngeliat video, tahu-tahu kita dapat yang menariknya Bapak Ibu. Ini semua sudah by system. Selama kita nyebar konten dari member area, ini kontennya mau diprotes kemanapun, ya orang nggak kenal sekalipun ngeklik itu nanti koneknya langsung ke WhatsApp kita ataupun link referensi kita. Ya ini yang disebut rezeki nggak akan tertukar karena memang sudah disetting seperti itu. Kita nyebar kemanapun, begitu orang ngeklik itu udah tahu datangnya dari kita. Ya jadi nggak akan tertukar. Oke? Nah ini udah kegiatan result kita Bapak Ibu. Ya pertama kali, nah kebetulan ini komisaris utamanya Makdi, Pak Razi, kalau kami manggilnya Papi Razi, karena di Makdi ini benar-benar kekeluargaannya sangat dekat sekali. Ya, beliau bukan orang sembarangan juga ya, tapi beliau begitu humble. Nah, beliau pertama kali Makdi ini berjalan, ya beliau kulo nuwun lah, minta restu. Ya salah satunya ke Habib Lutfi. Ya, nah Habib Lutfi cuma bilang percepat program ini. Dan langsung rekomendasi ponakannya. Makanya di Jawa ini lebih berkembang lebih duluan. Jawa Tengah, Jawa Timur. Di Jakarta sendiri belum berkembang Bapak Ibu.
Ya, di ibu kota sendiri belum berkembang. Saya sendiri orang Bandung, ya. Ini belum Bapak Ibu. Ya, ketika apalagi saya kan orang digital marketing Bapak Ibu 14, ya dapatnya di sini justru. Makanya kami bolak-balik ini udah minggu jalan bulan ketiga kami di sini, ya. Nah, ini oke. Jadi Bapak Ibu sebagai kesimpulan, ya Allah tidak memanggil mereka yang mampu, tapi memampukan mereka yang terpanggil. Ini saya tergambar banget Bapak Ibu. Ya, 7 bulan yang lalu saya ketika benar-benar apa ya, tiba-tiba pengen banget gitu, rindu banget pengen ke Baitullah. Setelah 4 tahun kok gak kekumpul-kumpul, doa. Ya ketemulah ini, tiba-tiba dipanggil sama Pak Adeta yang tadi di sini. Kebetulan ini teman kuliah saya gitu ya. Bro, datang ke Jakarta, ini klien gua katanya punya program umroh, tapi startup. Lah, saya baru tuh dengar kan. Akhirnya saya ke Jakarta, ketemu dengan manajemen, saya klik di situ. Karena saya ngelihat ini kayaknya bukan cuma saya dan istri yang bisa berangkat, tapi saya bisa bawa banyak orang melalui Makdi. Ya, hanya dengan membantu menyisihkan 10.000 orang, 10.000 per hari. Berapa banyak orang yang kita bantu? Ya, makanya insya Allah ini jadi bisnis berkah dunia akhirat Bapak Ibu. Oke. Nah, Bapak Ibu mungkin nggak ada tengah kiri kanan, nggak ada. cukup nyampe di sini Bapak Ibu. Sekarang saya pengen manggil beberapa teman-teman dari Surabaya, ya, monggo. Bu Lili, Bu Ani, Bu Dian, boleh ke depan. Pak Mas Hadi, boleh ke depan. Ya, alhamdulillah. Barakallah. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya mau tahu, kami ini baru mulai loh Bapak Ibu. Ya, monggo Pak. Nah, Bapak Ibu, inilah cikal-cikal Makdi di di Surabaya. Ini saya perkenalkan, ya. Saya pertama kali ke Surabaya ini nggak kita blank, benar-benar nggak tahu. Ya kita cuma ada beberapa database, salah satunya Bu Ani. Ya, saya jelaskan konsepnya ini ke Bu Ani. Kebetulan waktu itu dengan direksi juga, Bu Ani langsung mengambil peluangnya. Dari Bu Ani, ya kami ketemu dengan Bu Lili dan Bu Dia. Ya, dan kami ini belum persis per hari ini 2 bulan Bapak Ibu. Ya, saat ini member di Surabaya sudah banyak sekitar ada berapa? Hampir 50 ada ya? Ya hampir semuanya nih, ya. Hampir 50 Bapak Ibu. Lebih, Pak. Ya, lebih ya? Iya, saya Ya. jauh. Oh ya, Budi aja udah 20 lah, lebih. Nah, cuma tidak semuanya ini aktif. Ya, itu udah ini aja lah, udah kembali lagi ke masing-masing. Ada yang cuma nabung aja, ada yang pengen aktif. Ya,